Meski kerap digagalkan jajaran Polda Maluku Utara, pasokan minuman keras atau miras beraneka merek kian marak masuk ke kota Ternate, Maluku Utara. Miras ilegal ini masuk ke kota Ternate melalui jalur transportasi laut. Alhasil, Pelabuhan Ahmad Yani Ternate menjadi pintu utama masuknya kapal-kapal besar yang kerap membawa miras ilegal ini. Anggota kepolisian terus menggagalkan penyelundupan miras dengan menyasar ke seluruh barang bawaan penumpang kapal yang bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani. Tribuners, episode 8 Saksi Kata Tribun Ternate, kami mengundang langsung Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Ibtu Mirna Oramali, dalam mengungkap penyelundupan miras ilegal hingga upaya pihak kepolisian melakukan razia menggagalkan penyelundupan ini. Halo Tribuners, saya Iga Almira dan Anda sedang menyaksikan podcast program Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Seperti yang sudah tertera pada judul Tribuners, kali ini saya akan berbincang dengan Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani, Ibtu Mirna Oramali, soal maraknya bisnis minuman keras ilegal di kota Ternate. Bagaimana pihak kepolisian mengungkapkan dan menggagalkan penyelundupan miras ilegal di pelabuhan, yang meskipun terus digagalkan, bisnis ini terus menjamur. Miras ilegal ini masuk ke kota Ternate melalui transportasi laut. Untuk itu Tribuners, saya sudah bersama dengan Ibu Ibtu Mirna Oramali selaku Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Ibu karena sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir ke studio Tribun Ternate untuk mengisi program Saksi Kata ini, Ibu. Oke, jadi mungkin awal atau sebagai gambaran mungkin dari Ibu Kapolsek, kan seperti yang kita ketahui kalau akhir-akhir ini atau mungkin sudah cukup lama ya Ibu ya, kasus penyelundupan miras ilegal melalui Pelabuhan Ahmad Yani ini kan marak sekali Ibu. Betul, jadi mungkin sebagai gambaran mungkin Ibu bisa jelaskan kalau untuk saat ini bagaimana atau seperti apa kondisi dan tren peredaran miras ilegal di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi untuk peredaran miras di Pelabuhan Ahmad Yani sendiri itu kebanyakan dipasok melalui kapal-kapal swasta. Nah, diantaranya seperti kapal Ukir Raya, kemudian Permata Bunda. Nah, fokus kami yang untuk KP3 Ahmad Yani itu banyak minuman yang masuk dari wilayah Manado. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain juga ada yang mengirimkan minuman keras. Seperti kalau untuk wilayah Maluku Utara ada di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Kegiatan kami melaksanakan razia setiap harinya di setiap kapal yang masuk maupun keluar di wilayah kawasan Ahmad Yani. Oke, ini kan seperti yang Ibu jelaskan ya, ini kan setiap hari berarti dilakukan patroli dan sebagian besar itu melalui kapal-kapal swasta. Itu pola apa sih yang digunakan oleh para pelaku ini sampai kayak setiap hari atau semakin marak, semakin menjamur gitu Ibu, walaupun dilakukan razia setiap hari? Iya. Jadi mungkin kita ketahui bersama bahwa minuman keras dari Manado itu wilayah Manado itu di sana dibebaskan terkait dengan minuman keras, sehingga para pelaku usaha maupun yang menjual itu seringkali memasok minuman keras melalui kapal ke wilayah Maluku Utara. Jadi di kapal pun itu banyak sekali modus yang kemudian digunakan. Jadi kadang dititipkan di tempat penitipan barang, kadang ada di dapur, kadang ada di tempat lain. Nah, ini yang menjadi tantangan petugas anggota KP3 sendiri untuk melaksanakan razia, karena kita tahu bahwa kapal itu cukup besar ukurannya dan ketika personil kita kekuatan yang naik itu hanya sekitar 6 atau 7 orang. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi masalah artinya bahwa tidak semua tempat atau sudut-sudut kapal ini bisa tercover oleh personil yang jumlahnya terbatas. Sehingga saya kemudian mengambil inisiatif untuk mengatur kembali. Jadi di kekuatan anggota saya, personil saya jumlahnya 25. Jadi kekuatan piket per hari itu ada sekitar 6 atau 7 personil. Nah,
ketika kapal hari ini masuk itu ditanggung jawab oleh piket atau personil yang piket. Tetapi saya pun kemudian memerintahkan personil yang cadangan untuk membackup piket sehingga kekuatan kita di atas 10. Oke. Nah, jumlah personil ini yang kemudian saya pikirkan bagaimana bisa mengcover seluruh area di sudut-sudut kapal sehingga pelaksanaan razia ini maksimal. Bahkan saya pun melaksanakan koordinasi dengan Kasat Samapta Polres Ternate. Kasat Samapta ini punya pasukan Samapta yang cukup banyak. Jadi selain tugas rutinnya dia mengawal hampir setiap hari aksi unjuk rasa di Ternate, saya pun meminta bantuan ketika ada kapal yang masuk dan sudah kita perkirakan bahwa kapal ini pasti memuat minuman keras. Sudah diperkirakan gitu ya? Karena kapal yang dari Manado pasti ada walaupun sedikit. Oh, pasti ada kalau dari Manado. Pasti ada walaupun sedikit. Karena di sana legal gitu. Iya, betul. Jadi dari Kasat Samapta sendiri pun membantu kita membackup untuk melaksanakan razia. Jadi ketika didorong anggota Samapta sekitar 10 orang, berarti kita sudah ada penambahan personil untuk melaksanakan razia di kapal. Oke, jadi kayak betul-betul dicari setiap sudut kapal itu adakah miras atau tidak. Ibu, ini kan seperti yang dijelaskan sama Ibu tadi, berarti dari pihak kepolisian juga sudah mengerti ini polanya. Mungkin disimpan di dapur kah atau di tempat manapun gitu Ibu. Apakah pola ini tuh dia berulang terus Ibu? Atau mungkin dari pelaku nih misalnya, kita simpan di sini saja kayak sepertinya tidak terjangkau gitu. Atau seperti apa Bu? Sesuai fakta yang kita temui di lapangan, kadang berulang, kadang juga mereka berpikir bagaimana mencari tempat penyimpanan lain yang tidak bisa ditemukan oleh petugas. Iya, di mana tuh Ibu? Sudah beberapa kali kita temukan di area dapur, kemudian ada yang juga di kamar ABK. Kamar ABK. Ya, kemudian tempat penitipan barang, kemudian palka. Nah itu ada juga. Ada juga miras. Ibu kalau selain miras ilegal ya mohon maaf, mungkin ada barang-barang terlarang, misalnya mungkin narkotika atau seperti apa? Betul sekali. Jadi sesuai dengan penekanan Bapak Kapolda yang diteruskan oleh Ibu Kapolres, jadi sasaran kita bukan cuma minuman keras, tetapi barang-barang ilegal lainnya seperti narkotika. Barang ilegal lainnya ini kan ada juga beberapa merek kosmetik yang masuk ke Ternate. Itu kita biasanya berkoordinasi dengan unit dari Direktorat Kriminal Khusus, yang menangani terkait hal tersebut. Jadi kalau memang ada yang kita temukan kosmetik ilegal, nah itu kita langsung komunikasikan. Nah, kita juga punya kenalan di Balai POM. Jadi ketika ada kosmetik yang lewat tidak ada barcode BPOM-nya, kita langsung koordinasi. Oke, jadi langsung kita fotokan karena BPOM itu punya aplikasi yang ketika di-input bisa langsung cek, bisa langsung ketahuan. Oke, jadi selain miras ilegal, barang-barang terlarang, terus ada kosmetik juga. Dan ini razianya atau pengawasannya tuh betul-betul dilakukan setiap hari ya Ibu ya. Betul sekali. Selain tadi Ibu Mirna juga menjelaskan bahwa salah satu tantangannya mungkin personel ini kurang ya Bu. Kadang-kadang seperti itu. Selain jumlah personel, mungkin adakah tantangan lain yang dihadapi Ibu dan personel lainnya dalam melakukan razia ini? Iya. Tantangan lain saya kira tetap ada, seperti jumlah personil tadi, kemudian dimensi kapal yang cukup besar, itu juga jadi tantangan. Kemudian ada juga barang yang kemudian diselundupkan itu tidak mengikuti rute kapal. Jadi fokus kita itu kemarin yang di awal-awal itu kapal yang datang dari Manado. Nah, ternyata ada kapal yang kemudian ditunggu, dia nanti puternya, nanti dia ikut rute berikutnya, seperti dia ke Sanana, nanti dari Sanana balik ke Ternate baru diturunkan barangnya. Nah, ada kadang modus-modus yang kita temukan seperti itu. Jadi itu sudah terbaca juga oleh kita. Jadi fokusnya cuman tantangannya ketika waktu bersamaan kapal masuk.
Oh, bisa ada juga. yang dari Manado, ada yang dari Sanana. Sanana, Nah itu yang agak-agak susah karena konsentrasi petugas ini harus terbagi dua. Iya. Gitu. Kemarin waktu pelaksanaan razia, untungnya ada teman-teman dari Samapta Polres yang membantu kita razia di kapal yang kedatangannya dari Sanana. Nah itu ternyata juga hasilnya ada. Ada. Jadi pada saat itu personil KP3 masuk di kapal yang datangnya dari Manado, personil Samapta Polres bantu yang dari Sanana masuk. Sanana. Karena memang sudah terbaca juga ini kayaknya ada yang diselundupkan betul. gitu. Dan hasilnya hampir beda tipis. Yang lebih banyak itu yang dari Sanana turun di Ternate. Itu berarti memang modus Ibu. Iya itu dia. Dan memang itu sudah sengaja terbaca. putar ke Sanana baru ke Ternate gitu. Karena Makanya saya sering tekankan ke anggota, kita laksanakan saja kegiatan razia maksimal. betul. Semampu kita gitu. Jadi kalau ada kapal-kapal yang masuk, sebisa mungkin semuanya dilakukan razia. Betul. Karena saya juga beberapa kali ikut anggota kalau mau bilang kendala di kapal itu cukup, razia itu bukan cuma sekedar kita periksa begitu saja, tapi kalau di Palka itu kita harus masuk. Dan Palka itu banyak sekali muatan di dalam. Yang bisa jadi ada juga di situ. Muatan itu beragam, ada muatan campuran, di situ ada sayur-sayur dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi kendala karena kita pemeriksaannya masih manual dan tidak menggunakan alat untuk mendeteksi itu. Nah sehingga pernah sekali saya ikut anggota itu razianya di ujung Palka dan itu sudah di bawah sekali, dan itu kondisinya anggota tuh ketika naik di tumpukan barang kepalanya sudah hampir dekat dengan atap dari Palka itu. Iya, dan itu mereka kadang harus merayap di atas barang itu. Nah, itu tantangannya. Tapi sejauh ini saya juga setiap saat memberikan apresiasi kepada anggota saya. Karena saya juga beberapa kali ikut turun dan saya tahu kendala-kendala di lapangan yang dihadapi anggota, mereka sudah cukup luar biasa untuk melaksanakan razia di lapangan. Iya, luar biasa sekali karena mungkin besar juga ya kapalnya. Iya, Terus cari juga masih manual. Juga masih manual. Pernah sekali kami itu menemukan di tumpukan dus aqua. Dus aqua itu jumlahnya ratusan dan itu diselipkan paling belakang. Anggota tuh harus membongkar ratusan dus aqua sebelum menemukan miras itu. Jadi satu-satu dibuka dan akhirnya dapat miras. Iya, dapat. Oke, ini modusnya luar biasa sih Ibu ya. Ada mungkin yang lain Ibu yang ini tidak terduga ternyata ada gitu. Iya, kayak di kamarnya koki itu juga ada. Jadi mereka punya kunci. Jadi setiap razia pernah saya ikut sekali, saya suruh buka semua. Yang punya loker-loker itu saya suruh buka semua dan kita dapat di dalam. Oke, karena jadi ini bukan selain di Palka, tapi sampai di loker-loker juga ternyata ada diselundupkan ya Ibu ya. Oke, ini kan razia dilakukan setiap hari Ibu. Tapi seberapa sering sih ada penemuan-penemuan ini Ibu? Apakah setiap hari kah atau seperti apa? Iya, kalau sesuai by data kita, itu hampir setiap hari kita temukan. Hampir setiap hari ada Ibu ya. Dengan jumlah yang bervariasi. Kalau pelakunya apakah langsung ketemu kah atau seperti apa Bu? Kendala kita di kapal ini juga banyak sekali saya dapat masukan dari teman-teman media bahwa pengungkapan miras di KP3 itu jarang sekali ada pelakunya. Iya betul. Iya betul. Karena yang pertama, minuman keras ini kalau dititipkan di tempat penitipan barang itu hanya dititipkan oleh yang mengirim, dan yang menerima itu pasti ketika polisi sudah ada di kapal dia tidak naik langsung ambil. Dia pasti menunggu saat-saat yang tepat buat diambil. Nah, saya juga sudah memikirkan hal tersebut. Anggota saya yang pakaian preman yang non uniform itu sudah saya tempatkan di situ. Jadi ketika ada minuman keras itu tidak langsung diamankan. Jadi kita pantau. Iya, kita pantau siapa kira-kira yang ambil itu barang. Tapi ketika kita ada di situ, walaupun yang non uniform itu tetap tidak ada yang ambil. Oke, kayaknya sudah tahu sih ya mungkin ya. Seperti itu. Karena anggota saya itu juga
kalau yang beraktivitas di dalam pelabuhan pasti kenal, walaupun dia sudah tidak berseragam. Iya. Pasti kenal. Pasti ini anggota kenal. polsek. Nah ini mungkin ini yang jadi kendala. Tapi apapun itu, saya sering sampaikan ke anggota, apapun kendalanya ya tetap kita laksanakan kegiatan razia maksimal. Dan itu jadi salah satu sih kendalanya. Tantangan kendalanya itu untuk mengungkap pelakunya itu Iya, ya Ibu betul. ya. Baik yang mengirim maupun yang menerima. Iya. Oke Ibu, kalau mungkin ada temuan ini diketahui nih pelakunya, mungkin yang mengirim atau kayak menerima itu pidananya seperti apa Bu? Ya, jadi kalau untuk proses pidananya itu kami serahkan ke Sat Samapta Polres Ternate di unit tindak pidana ringan. Jadi penanganannya ada di mereka. Oke. Nah, dasar hukumnya mereka gunakan peraturan daerah karena tindak pidana ringan. Seperti Oke, itu. jadi seperti itu. Kalau ini kan operasinya di pelabuhan Ibu ya, mungkin butuh koordinasi dengan pihak-pihak lain, misalnya Syah Bandar kah atau KSOP. Itu seperti apa koordinasinya Ibu? Ya, jadi selain pelaksanaan razia oleh Polsek KP3, di situ juga ada rekan-rekan kita dari KSOP. Sejauh ini kita tetap melaksanakan koordinasi melalui komunikasi karena setiap kapal masuk pasti ada petugas KSOP di situ. Kemudian ada dari Polsek di situ. Nah, kita sama-sama. Kemudian karantina juga ada. Nah, itu kita sama-sama melaksanakan razia. Kalau untuk TKBM, karena TKBM ini cukup banyak mempunyai buruh di sana, jadi koordinasi dengan TKBM juga kita intensifkan. Oke. Melalui buruh-buruh ini, kami juga sudah beberapa kali dibantu. Ada informasi yang disampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengungkap adanya peredaran minuman keras. Oke, jadi adalah kerjasama dengan Iya, berbagai betul. pihak begitu Iya. Ibu ya, karena memang ini kan mengenai keamanan masyarakat juga, betul. karena miras kan mengganggu gitu keamanan masyarakat. Jadi buruh TKBM ini mereka yang bekerja untuk mengangkut atau menurunkan barang dari kapal. Iya, betul. Jadi ketika mereka menurunkan barang yang di Palka, mereka menginformasikan jika mereka itu sudah mencurigai. Oke. Nah, mereka informasikan ke kita, nanti ada petugas yang turun. Seperti itu. Jadi kadang pun kita dari KP3 itu tidak mengatakan bahwa kegiatan kita itu sudah maksimal, tidak. Tapi ya itu tadi, kita butuh masukan dari semua pihak, utamanya masyarakat, untuk membantu kita memberikan informasi supaya mempermudah kita. Iya, betul. Karena pemeriksaan dari kami juga ini kan masih bersifat manual. Tadi. Iya, jadi pasti banyak yang masih lolos dari kami. Betul, apalagi tadi juga disampaikan kalau personelnya kurang juga. Iya, betul. Kalau dilakukan pemeriksaan mungkin ada yang tidak terjangkau Iya, gitu ya Ibu ya. Nah, mungkin ini kan pencariannya secara manual. Ibu kalau mau meningkatkan atau ada peningkatan inovasi, sistemnya nanti seperti apa? Mungkin ada patroli laut kah atau seperti apa? Iya, kalau patroli laut kebetulan KP3 punya speedboat. Iya, jadi patroli laut juga kita laksanakan di seputaran kawasan pelabuhan. Tapi modus yang kami dengar terakhir ini ada juga barang kemudian yang diturunkan sebelum sampai ke pelabuhan tujuan. Nah, ini yang masih sementara kita dalami lagi. Kalau memang seperti itu adanya, kita butuh koordinasi lagi. Diturunkan di pelabuhan yang berbeda atau seperti apa? Pelabuhan berbeda maupun di transaksi di laut. Di laut gitu. Itu masih sebatas informasi yang perlu kita dalami lagi. Kalaupun memang demikian, berarti kita punya PR lagi untuk melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang berkepentingan supaya ini bisa tercover. Oke, ini kayaknya bisnisnya ya sih menggiurkan, makanya nakal sekali sih ini pelakunya ya Karena Ibu kita ya. lihat faktanya KP3 itu setiap hari melaksanakan razia. Iya, setiap hari. Dan hampir setiap hari itu ada hasilnya. Gitu. Tapi minuman keras yang beredar di Ternate juga masih banyak. Nah, ini jadi PR kita. Bukan cuma PR-nya Kapolsek KP3 dan anggota, tapi juga jadi PR semua. Oke. Jadi ada beberapa rekan Kapolsek saya juga punya wilayah karena peredaran yang masuk ke
Maluku Utara itu ke Ternate khususnya bukan cuma melalui KP3 Pelabuhan Ahmad Yani, Iya. tapi ada juga yang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Nah itu adakah perbedaannya Ibu di pelabuhan besar sama pelabuhan rakyat atau pelabuhan kecil? Ya, kalau perbedaan yang signifikan kita lihat, kalau untuk di Pelabuhan Ahmad Yani itu dia masuknya itu bukan cuma dari wilayah Halmahera, tapi wilayah luar Halmahera seperti Manado. Oke. Nah itu pasokannya cukup besar dan itu masuk melalui Ayani. Tetapi kalau untuk wilayah-wilayah lain seperti pelabuhan kecil, pelabuhan tikus lah istilahnya disebutkan, itu kebanyakan dari Halmahera. Dari Halmahera. Saya kasih contoh di 1 bulan kemarin itu ada pengungkapan dari Polsek Ternate Utara, itu ditemukan dalam jumlah yang banyak diangkut melalui speedboat dari Halbar ke Ternate. Dari Halbar ke Ternate. Dan sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Kapolsek Pulau Ternate di tahun 2021-2022. Itu juga informasi yang kita dapatkan itu banyak juga yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil seperti pelabuhan yang ada di wilayah Ternate Barat maupun di wilayah pulau. Nah itu jadi PR juga. Oke. Jadi mungkin kalau di pelabuhan besar dari Manado yang paling dari banyak. Manado. Selain Manado ada lagi Bu pemasok terbesar nih untuk Ternate. Kalau yang terbesar untuk Ternate dari Manado sejauh Dari ini by Manado. data. Iya. Oke. Karena ya kan ada kapal dari Iya. Manado gitu ya Ibu ya. Kadang juga Ternate ini merupakan wilayah atau daerah transit. Iya, kalau Sebelum menggunakan- disalurkan gitu ya, Iya, Bu ya. betul. Jadi ada minuman yang dibawa dari Manado, transitnya Ternate, nanti dibawa ke Halsel, dibawa ke Ambon, dibawa ke Papua. Oke. Jadi transit gitu Jadi Ibu transit karena di wilayah Papua sana, di wilayah Nabire dan lain sebagainya katanya lebih tinggi harganya. ya. Oke. Luar biasa Ibu ya bisnis ini. Sama tantangannya juga besar juga ini. Udah tiap hari tapi bisnisnya menjamur tetap banyak gitu Ibu ya. Jadi mungkin ke depan semoga lancar ya Ibu ya razianya dan juga ada peningkatan inovasi lah. Iya, amin. Supaya mungkin bisa mengurangi dari maraknya peredaran minuman keras ini Bu. Tapi dari kacamata kepolisian nih Bu ya, atau dari menurut Ibu sebagai Kapolsek, kita tahu juga miras ini kan ada dampaknya ke keamanan, ketertiban masyarakat, atau bagaimana sebenarnya dampak dari peredaran miras ini sampai akhirnya betul-betul gencar dilakukan razia setiap hari Bu. Kita lihat fakta di lapangan. Fakta di lapangan di Ternate kalau ada hajatan pasti bikin acara pesta ronggeng. Iya betul. Nah di acara pesta ronggeng itu ada orang, saya tidak bilang banyak, tapi ada yang mengkonsumsi miras. Iya betul. Nah, dan kalau sudah konsumsi miras pasti ujung-ujungnya mabuk dan mengganggu ketertiban umum. Nah ini yang sering sekali terjadi karena kami untuk Polres Ternate setiap malam minggu itu kami melaksanakan pendataan kegiatan pesta ronggeng dari masyarakat. Jadi setiap hari itu sudah dilaporkan oleh Kapolsek masing-masing ada pesta ronggeng di titik-titik mana. Tapi memang fokus kami itu di malam minggu. Memang setiap hari didatakan, tapi fokusnya malam minggu. Karena malam minggu itu kebanyakan acara itu diselenggarakan ya di hari Sabtu malam itu. Sampai pagi. Iya, sampai pagi. Dan kami juga memberikan apresiasi yang besar kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah kalau pestanya sudah mulai larut, itu sudah diinformasikan. Gitu. Jadi petugas sudah langsung turun. Karena tadi lagi-lagi keterbatasan. Contohnya Polsek Ternate Utara yang punya 2 kecamatan, ada beberapa titik, apalagi kalau acara, karena acara yang paling kita lihat paling banyak diselenggarakan tuh, dan dalam waktu yang bersamaan acara pestanya itu acara wisuda. Iya. Nah wisuda itu malamnya pasti pesta di beberapa titik. Betul. Nah ini yang jadi tantangan bagi petugas di lapangan. Jadi kadang petugasnya masih di kelurahan ini, ada kemudian, pesta juga di ada di tempat lain lagi dan ada kios di tempat lain. Nah ini yang jadi tantangan. Tapi sejauh ini
semua masih bisa diatasi dengan baik karena kami punya Babin Kamtipmas di setiap kelurahan yang selalu melekat dengan masyarakat gitu. Jadi masyarakat kalau setiap ada persoalan langsung dilaporkan. Kadang mereka japri ke Ibu Kapolres, ke Kapolsek, karena kan di stand banner pelayanan segala tempat itu kan sudah ada nomor HP. Jadi langsung dijapri. Jadi Ibu Kapolres langsung teruskan di grup perwira, langsung diatensi sama Kapolsek. Oke, ini berarti dari kesadaran masyarakat. Iya, gitu. betul. Dilihat kayaknya ada potensi nih, kayaknya mau chaos nih. Iya. Udah larut sekali juga, jadi langsung japri ke Kapolres sama Kapolsek juga. Iya. Oke. Itu realnya seperti itu. Jadi pengaruh minuman keras ke Harkamtipmas itu sangat tinggi. Iya, betul. Kalau sudah mabok bahaya Iya, juga Ibu bahaya. ya. Bisa berujung ke tindakan anarkis mungkin. Iya betul, ke tindak pidana bisa Iya, jadi. betul. Nah, itu yang kita antisipasi. Ya sesuatu yang dilarang pasti ada karena ada dampak buruknya ya. Iya betul. Tidak mungkin tanpa alasan gitu Iya, Ibu ya. betul. Jadi mungkin selain memperkuat pengawasan ya kita juga harus sadar gitu sebagai masyarakat. Iya. Supaya kita membantu pihak kepolisian lah intinya seperti itu. Itu yang penting. Betul sekali Ibu. Nah menurut Ibu nih sebagai Kapolsek mungkin ada cara celah regulasi atau mungkin pengawasan yang mungkin perlu diperkuat lagi supaya betul-betul menekan angka peredaran miras ini Ibu. Iya, kita ikuti bersama bahwa sudah ada pembahasan mengenai Ranperda minuman keras terbaru karena yang menjadi rujukan kita saat ini itu masih menggunakan Perda yang lama. Oke. Perda nomor 5 tahun 2004. Jadi itu oleh DPRD dinilai sudah tidak efektif diberlakukan sehingga DPRD melalui Komisi 1 itu menyusun Ranperda minuman keras. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang ada ini segera disahkan supaya regulasi atau dasar hukum penegakan hukum itu bisa ada. Oke. Supaya mungkin titik jerahnya lebih besar Iya, gitu. Betul. Kalau kita baca sepintas itu nanti diatur mengenai siapa yang menjualnya, kemudian siapa yang bisa membelinya, kemudian wilayah distribusinya di mana. Nah itu mungkin lebih kompleks lagi, lebih bagus lagi. Oke. Semoga lancar ya Ibu ya. Kita doakan bersama. Amin. Ini juga mengenai kegiatan Ibu dan juga personel lah dalam melakukan razia setiap harinya. Semoga diberikan kemudahan gitu, amin. Semoga lancar gitu Ibu. Nah, mungkin sebagai closing statement, Ibu sebagai Kapolsek di Pelabuhan Ahmad Yani, tempat yang paling ini marak sekali nih peredaran mirasnya. Mungkin Ibu ada pesan mungkin bagi para pelaku usaha yang masih nakal, yang masih terus melakukan bisnis ilegal ini, atau mungkin para warga yang masih tergiur beli, seperti apa itu Ibu pesannya? Baik. Untuk yang sering sekali menjual minuman keras melalui pelabuhan KP3, saya himbau agar tidak lagi melaksanakan kegiatan tersebut karena saya pastikan ketika minuman keras dikirim dan masuk melalui pelabuhan Ahmad Yani Ternate pasti akan ketemu sama kami personil KP3 yang setiap harinya terus semangat untuk melaksanakan kegiatan razia. Kemudian untuk masyarakat yang masih mengkonsumsi minuman keras, saya himbau agar bisa dihentikan. Iya, betul. Karena dampak yang muncul ketika kita masih mengkonsumsi minuman keras ini sangat besar. Dan itu tentunya akan berujung pada terganggunya situasi Kamtipmas. Ketika hal itu terjadi, maka kami pastikan dari Kepolisian Resort Ternate akan melakukan tindakan tegas terhadap hal tersebut. Mungkin itu. Mungkin Ibu ada harapan Ibu mengenai target Polsek Pelabuhan Ahmad Yani, atau mungkin pesan Ibu untuk personel-personel mungkin dalam menjaga keamanan laut juga boleh. Oke, baik. Pesan saya untuk semua personel KP3 Ahmad Yani, saya sebagai Kapolsek mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang telah semangat, yang telah dengan ikhlas melaksanakan tugas kepolisian, salah satunya itu melaksanakan razia miras.
kita hanya perlu melaksanakan tugas dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, pasti pelaksanaan tugas sudah dilaksanakan dengan hati. Kalau sudah dengan hati, hasilnya pasti maksimal. Betul sekali. Terima kasih banyak Ya, Ibu terima untuk kasih. pemaparannya dari tadi. Luar biasa sekali kinerja dari Ibu dan juga para personel lainnya dalam memberantas miras ini. Karena kami di sini juga setiap hari beritanya miras lagi, miras lagi. KP3 lagi, Iya, KP3 betul. lagi. Ini kayak tiap hari Iya, ada ya Ibu. iya, Ini luar betul. biasa. Kok nakal sekali ya Iya, pihak pelakunya. Dan sukses terus Ibu. Semoga Iya, kegiatannya terima lancar. kasih. Proses pengawasan ini selalu berjalan dengan baik dan lancar, dan juga bisa menekan angka peredaran miras ini di Kota Ternate dan amin. juga di sekitarnya Ibu. Iya. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. sudah hadir di studio Tribun Ternate, dan untuk Tribuners yang menyaksikan, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Iga Almira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.